Halo, selamat malam. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Terus akhirnya lu pindah ya? Iya. Bukan pindah, lulus lah, ibarat Iya, lulus lah. lulus balik lagi ke Magelang, terus abis itu nggak langsung kuliah sih, nggak langsung kuliah karena kerja dulu. Sebelum kuliah tuh kerja dulu. Terus beberapa sekitar 2 tahunan kerja kok aneh aja ya, tiap kali ketemu temen-temen yang seangkatan semuanya pada kuliah, kok ditanyain nggak kuliah, padahal sebenarnya harapan orang tua juga pengennya kuliah. Kenapa sih kerja soalnya enak, dapat duit kerja, dapat duit itu enak gitu loh. Ngapain sih susah-susah kuliah, mikir puyeng-puyeng gitu. Itu agak setuju sih, agak ya. Terus akhirnya kuliah lah di Jogja dan sambil kerja. Kuliah di Jogja dan sambil kerja itu tuh pertama kita ngontrak rumah ya, karena emang udah banyak temen kan, emang udah banyak temen di Jogja. Terus ngontrak lah rumah itu di deket balai kota, di belakang balai kota. Oh, ini lo ngontrak rumah sama teman-teman kampus nih ya? Beda kampus sih, kampus sebelah. Oh, cuman kayak udah kenal gitu. Tapi kan. deket lah ya. Kontrak rumahnya tuh karena kita rumah agak tua ya, nggak agak tua sih, emang rumah tua. Jadi kita dapatnya tuh harga murah. Yang kayak cuman biasanya yang rumah segitu dengan luas yang segitu tuh sekitar 12-14 jutaan. Nah itu tuh kita dapat cuman 9 juta. Murah dong. 9 juta itu per tahun. Ada 3 kamar, terus ada garasinya gede, muat 2 mobil, terus ruang tamu, ruang tengah gede, dapurnya gede, ada jemuran belakang juga gede. Pokoknya lumayan lah. Buat ngumpul-ngumpul temen itu juga memadai gitu. Nah, suatu ketika temen gue yang satu ini tuh dia tiba-tiba kayak ngeluh nggak betah gitu loh. Kenapa sih nggak betah? Ini lu di dalam berapa orang nih kalau boleh tahu? 3 orang. Oh, bertiga ya? Bertiga kita cewek semua, 3 orang itu kan. Tapi ya karena kita bertiga-tiganya ini kita tomboy semua ya. Jadi temennya tuh cowok semua. Yang datang ke situ tuh cowok, nggak ada ceweknya sama sekali. Jadi cowok semua. Cowok terus yang main. Terus tiba-tiba suatu ketika dia tuh ngeluh kayak nggak betah gitu. Kenapa sih ini anak nggak betah itu? Cuman dia nggak mau bilang kenapa sih nggak betahnya. Cuman ya kita tuh biasa aja sih. Gue sih memaklumi ya, karena itu tuh rumah tua. Jadi ya suasana agak-agak aneh yang kayak gimana gitu tuh ya maklum lah, orang rumah tua juga. Bangunannya bangunan tua. Iya, bangunannya tuh benar-benar tua. Dan itu tuh ada sederet rumah yang sama persis bentuknya. 4 kalau nggak 5 rumah, lupa waktu itu. Kalau sekarang model klaster lah ya. Iya. Sama persis, dan itu temboknya tuh berdempet-dempetan gitu loh. Jadi tembok sebelah kalau misalkan ada yang ngetokin tembok ya kita denger lah mereka ngomong apa gitu, kita denger. Cuman ya nggak kayak bangunan zaman sekarang. Itu tuh bangunannya tuh tua tapi tuh tinggi banget gitu loh. Oh, ini atapnya tinggi ya? Atapnya tinggi, tapi ada beberapa yang emang dikasih kaca, kayak di tengah-tengah ruangannya tuh dikasih kaca biar tembus cahaya gitu loh. Karena saking tingginya. Karena saking tingginya atap itu dikasih plafonnya itu juga tinggi, cuman dia dikasih kayak kaca gitu biar tembus gitu tembus cahaya gitu kan dari atas, ada genteng kacanya gitu. Nah, tiap malam tuh gue kayak nggak bisa tidur, kayak cuman ngeliatin itu terus, kayak ada sesuatu apa gitu loh yang merhatiin di atas gitu. Cuman ya udahlah, ngapain sih orang ngantuk ya tidur aja gitu kan. Nah, sedangkan teman gue tuh kalau misalkan mau tidur dia tuh kayak ngeluh. Bentar,
Berarti posisi yang ada kacanya, yang ada plafon transparan itu di ruang mana? Di ruang kamar, di ruang tengah, kamar yang bagian tengah sama kamar bagian belakang, terus sama di dapur. Yang nggak ada kaca tengahnya itu cuman di bagian kamar yang paling depan karena dia jendela langsung keluar kan, sama ruang tamu. Udah. Jadi yang lainnya karena rumahnya tuh sampingnya udah langsung tembok tetangga gitu kan. Jadi cahaya juga datangnya cuman dari atas doang gitu. Nah dia kayak ngeluh gitu tiap kali tidur malam, ya udah ditutup aja, kenapa sih susah banget gitu kan, daripada harus kayak tiap malam kayak ngeliatin di atas terus di kaca gitu kan. Kalau siang itu ngebantu banget, cuman kalau malam justru ngeganggu gitu loh. Oh iya. Iya, jadi agak kayak risih. aneh gitu kan, kita ngadep ke atas kayak adep-adepan sama siapa gitu loh. Iya benar, kayak akhirnya ditutup gitu kan. Akhirnya ditutup, kita minta tolong sama tukang gitu kan, ditutup. Akhirnya di plafon semua. Jadi kalau misalkan masuk ya kita harus nyalain lampu. Oh, oke. Jadi lampu itu lampu. Karena udah gelap ya? Iya, gelap. Karena udah ketutup yang cahayanya dari atas. Nah, beberapa waktu setelah itu dia kayak udah mungkin udah kayak ngerasa lebih nyaman lah mungkin ya. Cuman tiba-tiba suatu hari dia tengah malam itu tuh kayak lari keluar kamar gitu loh. Lari keluar kamar terus masuk ke kamar gua, tiba-tiba tidur aja, nggak ngomong apapun, tanpa sepatah kata. Ya pokoknya udah lari masuk tidur aja gitu loh. Ini bocah ngapain sih? Aneh banget gitu loh. Ya udah sih, mungkin ada sesuatu yang ngeganggu dia. Gue juga nggak mau nanya dulu. Mungkin besok apa gimana kalau misalkan dia udah siap buat ditanya. Nah besoknya gue tanya, ngapain sih lari gitu tengah malam tiba-tiba masuk? Untung kan gue masih melek ya. Untung gue masih melek. Enggak kenapa-napa sih. Lah terus kenapa itu? Cuman dia kayak nggak mau ngaku gitu loh. Takutnya mungkin dia jadi guanya kurang nyaman apa gimana, terus jadi takut gitu. Padahal gue pengen tahu aja gitu kenapa sih. Atau misalkan kalau misalkan ada sesuatu yang mengganggu dia atau apapun, mau yang mistis atau yang benar-benar mengganggu secara real gitu kan, ya nggak masalah, cerita aja, atau kita juga serumah gitu loh. Nggak mau, terus tiba-tiba besoknya dia pindah aja dan pamitan gitu. Besoknya langsung pindah? Iya gitu? Bener. Oh oke. Sorry ya, gue pindah, ini mau ke tempat yang lebih deket ke kampus. Padahal itu juga posisinya lumayan deket loh ke kampus. Ngapain sih ini anak, aneh banget, kayak nggak mau ngaku apa gimana gitu. Nah beberapa minggu setelahnya kita ketemu bukan di kantin kampus ya, jadi kayak tempat makan tapi di deket kampus, antara kampus kita berdua gitu loh. Kampusnya ini dia. Berarti di rumah itu tinggal berdua nih ya? Tinggal berdua, tinggal kamar yang tengah, kamar gue sama yang paling depan. Nah setelah ketemu itu dia baru cerita, di situ tuh gue tuh sering banget tiba-tiba di depan pintu tuh ada yang berdiri gede gitu. Ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri aja. Cuman gue ngerasa nggak enak aja tiap kali pas lagi tidur dia tiba-tiba nongol aja di situ, meskipun nggak ngapa-ngapain gitu kan. Oke, I see. Dan itu juga beberapa kali sempat gue lihat juga, tapi posisinya berada di luar, maksudnya di depan pintu dia tapi di luar, bukan di dalam kamarnya dia. Oh berarti sosoknya sempat lo lihat juga tapi di luar pintu ya? Iya. Dan kalau misalkan gue kayak nggak nutup pintu ruang tengah, gue juga ngerasa aneh aja. Kayak dia tuh kayak ngeliatin terus ke dalam kamar gitu kan. Cuman ya emang cuma diem aja sih, nggak ngapa-ngapain. Tapi kan kadang bikin nggak nyaman gitu. Oke, terus aku nanya, kamu ngerasa nggak nyaman? Kenapa kemarin diem aja? Maksudnya kan kalau misalkan kita mau usaha juga, ya gimana sih, kita kan tinggal di situ bareng-bareng gitu loh. Kenapa asal pindah aja, main pindah aja tanpa ngomong apapun? Kan kita juga nggak enak kan, merasa jadi kayak ada temen tapi nggak buat dia tempat cerita gitu kan, ngerasa kayak insecure lah kita.
kenapa gitu ya, aku takutnya ntar kalian malah jadi takut gitu apa gimana. Enggak, biasa aja. Maksudnya aku juga karena beberapa kali sering lihat dan posisinya juga emang karena aku ngerasa dia tuh diem aja, ya udah aku juga diem aja, nggak terlalu mempermasalahkan, kecuali kalau aku ngerasa nggak nyaman dia terus-terusan ngeliatin, baru aku tutup pintunya gitu aja. Oh ya udah, tapi aku terlanjur udah ngerasa nggak nyaman aja di situ karena terlalu sering aja. Mungkin kalau aku karena ngelihatnya dia posisinya di luar kamar, jadi biasa aja gitu loh. Oh iya. Dia kan karena nggak enak, tiba-tiba dia lagi tidur terus ngelihat ke pintu, tiba-tiba ada itu kan mungkin risih juga bener. kan. Iya benar. Iya. Ini ngapain kan, sih? Ya, shock juga kan kalau tiap melek gitu terus ada orang yang bahkan bukan yang sosok gitu deh, orang manusia biasa juga kan agak-agak shock juga. Aja. Ya. Nah itu yang akhirnya lu sempet nanya nggak, yang akhirnya ngebuat dia lari ke kamar lu gitu kan? Kalau dari ceritanya dia kan itu bukan alasan untuk dia lari ke kamar lu ya? Oh iya, sempet aku tanya juga yang pas waktu itu. Oh iya, kenapa sih yang pas malam-malam itu? Padahal kan mungkin udah beberapa kali dan lo biasa aja gitu kan. Waktu itu gua melek, tiba-tiba ada sosok itu lagi yang muncul di depan pintu. Cuman dia kayak posisinya kayak marah banget gitu ngeliatin gue gitu kan. Oh. Posisinya kayak ya cuman diem aja, cuman dia mukanya kayak marah banget ngeliatin gitu. Gue gitu kan. Lo kenapa? Aku nggak tahu sih. Setelah aku pikir-pikir sih waktu itu dia emang abis ngebawa cowoknya ke kamar gitu kan. Nggak tahu sih gue, nggak paham. Cuman ya cocokologi aja. Apakah dia marah karena itu atau sesuatu yang lain juga nggak tahu. Cuman nggak, ya nebak-nebaknya yang paling deket dengan kejadian itu ya itu gitu loh. Nah, cuman ya dia nggak ngomongin hal itu sih, cuman bilangin aja waktu itu dia tuh kayak kelihatan kayak marah gitu, terus akhirnya kan agak takut gitu kan, takut dia kenapa-napa, terus akhirnya dia keluar lari, pindah tidur di sebelah gitu. Nah, orang yang kamarnya paling depan justru dia yang paling nggak pernah ngerasain apapun dan nggak ngerti apa-apa tentang rumah itu. Jadi ada apa aja. Kalau kita berdua lagi cerita-cerita gini, dia kayak cuman bengong aja. Apaan sih? Dia nggak ngerti kan? Sendiri gitu kan, nggak ngerti sendiri. Cuman kadang dia malah justru diceritain sama temennya yang datang misalkan main ke situ kan, entah siang entah malam, terus tiba-tiba dia kayak dengar sesuatu itu cuman beda dari yang diceritain sama yang temen yang kamar paling belakang itu. Dengarnya kayak suara cewek nangis, terus kayak suara apa gitu tuh dari belakang. Oh oke, itu yang temen lo ceritain ya? Iya. Kalau itu sih menurutku sih itu asalnya dari sumur belakang. Soalnya belakang itu tuh kan ada sumur itu benar-benar sumur tua banget. Posisinya itu ditutup sebenarnya. Airnya tetap kita pakai sih, tapi itu ditutup gitu, dan kita tuh nggak bisa ngelihat kayak isi apa, cuman kelihatan kayak pinggirnya doang. Dan itu tuh dipakai sama rumah sebelah juga. Oh oke sih. Sama dipakai sama rumah sebelah juga, cuman kayak dikasih sekat gitu tengah-tengahnya, terus ditutup total gitu. Jadi kita cuman kayak ngelihat sampingnya doang itu bahwa wujudnya itu itu sumur gitu kan. Cuman nggak ngerti isinya gimana, masih ini enggak. Nah, udah gitu temen-temenku juga ada beberapa yang kayak nginep di tempatku. Kan ada yang tidur di kamarku, ada yang tidur di ruang tengah di depan TV gitu kan. Ada juga kadang sekali temen nginep tuh ada sampai 5-6 orang kayak gitu. Kalau misalkan abis nonton, kita nonton bareng-bareng apa, terus abis ngerjain apa, tidur di situ pada nggak mau balik gitu loh. Udah langsung ngantuk ya tidur aja gitu kan. Nah, suatu malam dia tuh kayak ngelihat aku tuh bangun gitu kan. Bangun terus pergi ke kamar mandi. Cuman dipanggil-panggil tuh nggak nyaut. Nah, dia juga kebelet pipis. Nungguin tuh nggak keluar-keluar. Sedangkan akunya tuh masih dalam kamar mandi, nggak keluar-keluar, dipanggil nggak nyaut-nyaut. Giliran kamar mandinya dibuka, nggak ada orang. Oh, berarti ngeliat fisik lo jelas berarti ya? Iya, keluar kamar, bangun keluar kamar, terus masuk ke kamar mandi.
Dianya juga kebelet, ternyata dia juga nungguin kan. Ini bocah Iya. kok nggak keluar-keluar, kenapa sih? Dipanggil-panggil nggak nyaut, terus diketok-ketok nggak dibukain, terus giliran dibuka dari luar ternyata nggak ada orang. Oh, oke. Nah, giliran dia balik lagi ke kamar, posisinya gue ada di kamar tidur. Dan Oh. pagi-pagi itu kan bangun dia tuh lagi merenung di teras gitu kan. Bener-bener udah merenung. Abis subuh gitu kan, bangun. Ya subuh ya telat-telat dikit nggak apa-apa kan. Terus udah kan, ini ngapain kok pintu udah kebuka aja, udah pada bangun apa? Terus akhirnya nengokin keluar, loh ngapain duduk di luar, dia kayak cuma merenung diem aja di luar gitu kan. Ngapain? Nggak apa-apa, masih belum mau cerita. Ngapain sih? Nggak apa-apa, masih aneh gitu loh. Kenapa sih? Terus akhirnya nunggu terang udah agak terang gitu kan, matahari udah ada yang nongol gitu, baru dia mau cerita. Semalam itu gue tuh ngelihat lo bangun duduk, bener-bener ngelihat posisinya karena dia tuh di depan TV kan, ngelihat gue posisinya waktu itu bangun duduk di atas kasur, terus berdiri jalan ke kamar mandi, terus krocok-krocok, pokoknya ada posisi mainan airnya tuh kedengeran lah di dalam kamar mandi kayak gitu. Giliran gue kebelet pipis, gue tungguin, gue panggil-panggil nggak nyaut, diketok-ketok nggak keluar, nggak dibukain. Giliran dibuka nggak ada orang. Begitu dia cerita sambil nangis gitu. Hah, serius? Dari cewek juga ya yang cerita? Iya, cewek juga. Hah, serius gitu kan? Padahal nggak ngerasa bangun sama sekali. Maksudnya bangun-bangun ya itu abis subuh itu kan, terus ngelihat lo pintu kok kebuka. Gue ngelihat posisinya dia udah diem seorang diri termenung gitu. Kayak ngelamun gitu di luar, udah posisinya udah aneh gitu kan. Oh, ini berarti kamar yang tengah itu kosong nih ya? Ada kamar gue. Enggak yang diliatin apa? Yang selalu diliatin. Dihuni temen gue yang udah pindah itu. Yang pindah itu kamar yang paling belakang. Oh, itu dan kamar belakang. Di posisinya dijadiin gudang karena nggak ada yang mau nempatin lagi. Kita nyari teman satu lagi juga nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Akhirnya jadi gudang kayak kerdus TV, kerdus apa kayak gitu tuh taruh di situ. Nah, setelah teman lu pindah, lu sempat ngelihat sosok itu lagi gak? Beberapa kali sih iya, dan dia posisinya malah pindah nggak di situ, pindah bergeser dikit dari yang tempat yang sebelumnya. Waktu itu kan di depan pintu ya, di depan pintu banget gitu. Waktu masih ada temanku di situ. Nah, setelah temanku pindah itu geser posisinya, jadi di depannya tapi kayak di tembok sebelahnya gitu loh. Oh iya. Di depannya tapi kayak di tembok sebelahnya, yang kalau misalkan kita itu masuk dari ruang tamu itu langsung kelihatan. Jadi itu ngadep ke depan. Karena kalau misalkan dulu pintunya tuh, pintu kamar itu ngadep ke samping gitu loh. Kalau rumahnya itu memanjang ke belakang, kamarnya itu tuh ngadepnya ke samping gitu loh. Nah sekarang setelah teman gue itu pergi, dia posisinya pindah jadi kayak ngadep ke sini. Jadi kalau misalkan kita masuk dari sini itu langsung kelihatan. Ke sini tuh maksudnya ke pintu depan? Iya, ngadep ke pintu depan. Pindah di tembok dan ngadepnya ke pintu depan. Jadi kalau misalkan masuk, buka pintu utama dan masuk ke ruang tengah, ke ruang TV itu udah langsung kelihatan aja di situ. Depan ya? Iya, bener. Nah, ini terus lu kan tersisa berdua nih. Nah, yang satu sampai ini dia masih kuat terus sampai akhir atau gimana? Oh, kuat dong. Yang satu ini dia modelnya tuh kebo banget dan kayak bebal, emang kayak udah kalau misalkan dia ngantuk tidur aja, kayak mau ada kereta di depan lewat dia nggak ngerti, mau ada kebakaran juga nggak ngerti. Pokoknya tidur aja, mau sampai kapan bangun, dibangunin juga susah banget pokoknya. Nah, setelah berdua itu, kita tinggal berdua itu kan jadi kayak, ini bocah yang satunya juga punya pacar nih. Dia kegiatannya udah sama pacarnya aja. Siang malam, pagi siang malam kayak gitu, kayak gue kayak hidup sendiri. Ya ada sih orangnya, cuman
kayak nggak pernah dianggap gitu loh. Iya. Ya udahlah akhirnya menyibukkan diri kayak ada nih temen yang buka kafe di dekat kontrakan itu, terus akhirnya sering-sering main ke situ. Suatu ketika temanku ini tiba-tiba beli rumah dong dia. Dia tuh beli rumah, tiba-tiba beli rumah. Ya ampun, ini gimana sih? Padahal sisa kontrakan itu masih sekitar 5 bulanan lagi. Lama dong itu. 5 bulan tuh lama, beneran lama. Dia tiba-tiba beli rumah terus kayak ngomong gini, lo mau nggak pindah ikutan ke rumah gue, terus gue jadi ibu kos loh gitu. Ya gak mau lah. Ya kali orang tinggal berdua aja, gue terus yang bersih-bersih. Kita sama-sama bayar loh berdua kan. Apalagi dia mau jadi ibu kos, gue jadi babu kali bukan jadi ibu kos gue. Ya udahlah, mending ya udahlah sendiri aja di sini, ngapain, gue berani kok. Ya memberanikan diri aja begitu. Akhirnya udah dia pindah, terus akhirnya dikosongkan lah kamarnya, beberapa barang udah diangkut semua, benar-benar tinggal gua dan barang-barang gua yang tersisa di situ. Kayak ya ampun, ini beneran nih gue sendiri, kamar depan kosong, kamar belakang kosong, bener-bener cuman. Lu berarti diapit kamar kosong ya? Diapit kamar kosong. Diapit 2 kamar kosong. Diapit 2 kamar kosong, terus akhirnya karena beberapa tempat ya kayak gitu dan ada yang nunggu beda-beda, jadi buat mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan, pintu utama, pintu depan rumah itu nggak pernah gue tutup sampai pagi. Setiap hari. Sampai segitunya loh. Sampai segitunya. Pokoknya niatnya mau bertahan aja sampai sewa rumah itu habis. Pokoknya niatnya mau bertahan aja. Gimana caranya lah. Terus akhirnya ada beberapa temen yang kayak nggak tega gitu. Gue tinggal di rumah itu sendiri. Kadang misalkan lagi ada tanding bola gitu, nontonnya di tempat gue, yuk datang yuk gitu kan ke sana. Terus mereka kayak pada bawa makanan sendiri, pada udah mau masak situ lah, terserah. Pada mau rame-ramean, gue tinggal tidur aja. Ntar pagi mereka udah pulang, terus tempatnya juga udah beres gitu kan. Yang penting cuman kayak intinya cuma mau nemenin malamnya doang gitu loh. Dan itu berjalan beberapa bulan gitu kan. Nah, kalau teman-teman itu nggak ada yang datang pas malam-malam kayak gitu, gue yang keluar. Gue yang keluar nunggu ikut jualan temen gue yang punya kafe di dekat situ. Terus kalau misalkan dia sampai pagi kan bukanya kadang sampai subuh kayak gitu kan. Dia pulang, gue baru ikutan pulang kayak gitu. Ngintil lah ya, nyari temen lah. Aduh, ini kan. Nah, suatu ketika waktu itu kan lagi hitsnya acara apa sih yang di Trans 7 yang apa sih, dunia lain atau apa sih? Oh iya, yang setan-setan gitu ya. Suatu ketika gue lagi di rumah nih, kontrakan. Iya. Oh di kontrakan, di rumah kan? Kontrakan. Lagi di rumah kontrakan, terus nonton TV. Waktu itu lagi santai, nggak ada keinginan buat keluar, pokoknya pengen di rumah aja. Posisi pintu tetap kebuka dong. Gitu. Sekitar jam berapa lah, antara jam 10 jam 11 lah itu. Tiba-tiba temen gue WhatsApp, nonton Trans 7 dong, lagi bagus kayak gitu. Nggak tahu dia emang sengaja atau mau ngerjain, nggak tahu ya. Istilahnya waktu itu ya pokoknya dia WhatsApp kayak gitu aja. Gue pindah dong channelnya. Pas lagi dapet channel Trans itu, pas lagi ada suara Mbak Kunti lagi ketawa kenceng banget. Anjir. Langsung gue matiin. Kok bego banget sih gue matiin. Akhirnya gue nyalain lagi. Nah, proses nyalain lagi itu sebelum mau pindah kan otomatis masih di channel yang sama ya. Iya. Dan itu tuh kedengaran lagi kenceng lagi pas masih dapat suara itu ya. Masih dapat suara ketawa itu lagi. Posisinya waktu itu gas 3 kilo
di dapur itu tuh tiba-tiba bergeser kenceng banget. Bergeser atau keangkat atau geser? Geser, bener-bener geser gitu. Lo tau nggak sih dapur yang cor-coran kayak beli di toko bangunan tapi dapurnya cor-coran keramik kayak gitu loh. Kayak meja dapur sama wastafel yang cor-coran kayak gitu. Nah kayak gitu. Itu kan agak nggak terlalu halus ya itu tuh. Iya, aciannya yang bawah yang buat tempat gas. Nah, gasnya itu gue naruhnya di situ. Gasnya naruhnya di situ dan itu tuh bener-bener bergeser dari ujung ke ujung. Oh, anjir. Gue langsung kaget setengah mati dong. Ini gas kepasang nggak? Sorry. Kepasang dong. Oh, gas kepasang. Gas kepasang dan itu gue pakai buat masak. Bener-bener ya tiap hari gue masak emang. Seketika gue langsung kaget, lompat dan lari keluar, nggak masuk lagi. Itu benar-benar kejadian itu satu-satunya yang di kontrakan itu yang bikin gue kayak apa ya? Mungkin karena ya emang gue tahu di dapur itu ada, emang sering ngegeser gas itu, cuman nggak sekencang itu gitu loh. Kayak cuman srek gitu biasa, Tapi itu nggak pernah sampai yang gesernya sejauh itu dan sekencang itu gitu loh. Giliran posisi waktu itu pas gue nyetel ganti channel terus tiba-tiba kedengeran mbak itu ketawa, tiba-tiba yang belakang juga ngerespon gitu kan gue langsung shock berat gitu loh. Iya. Gue kaget dengan yang di channel baru gue dapet, terus di belakang juga ngerespon kayak gitu. Gue langsung berdiri, gue lari aja keluar. Gue ngubungin teman gue udah langsung gue maki-maki. Pokoknya binatang semua udah keluar. Gila bener, gue gak berani masuk sampai pagi. Berarti lu di luar aja udah? Di luar aja pokoknya. Ada temen yang datang waktu itu, cuman gue emang bener-bener gak mau masuk. Ya udahlah gimana. Itu berarti ada bekas geserannya kan? Kalau di Aceh itu kan ada. Kalau kita geser gitu ada bekas ini ya kan, gesekan. Ada dong, apalagi itu gas yang isi dan masih berat gitu kan. Kalau misalkan digeser ya begitulah, pasti ada sisa gesekannya itu ada. Anjir, gokil. Gue bakalan kabur juga sih kalau kayak gitu. Sebenarnya kita pas lagi pengen banget di rumah kan, padahal hari-hari yang lain tuh kayak kita menghindari kayak di rumah sendiri. Kalau misalkan nggak ada temen yang datang, kitanya yang pergi. Itu malah kita yang lagi niat pengen di rumah banget, malah kejadian kayak gitu kan istilahnya kayak wah ini kurang ajar banget ini. Bener-bener. Ya otomatis gue marah dong sama temen yang wah gila emang gara-gara lo nih kejadian malam ini. Gokil. Tuh, tapi kontrakannya masih ada nggak? Dan lu pernah nengokin lagi kontrakan itu? Masih ada. Dan setahun setelah gue tinggalin itu masih kosong. Masih kosong. Nggak, lu terakhir lo ngecekin itu setahun setelah lo? Setahun setelah gue pindah. Masih kayak masih kayak kenal sama Pak RT-nya juga kenal, tetangga sebelah depannya juga kenal. Jadi kalau itu juga rute sering gue lewatin. Jadi ya orang-orangnya juga kalau misalkan gue lewat ya masih kayak kenal gitu loh. Masih saling sapa, terus nanya-nanya kan, itu rumah udah ada yang ngisi lagi belum gitu kan. Belum ada loh, ini udah setahun ini masih kosong itu kan. Terus kata yang sebelahnya, ini harganya naik nih. Yang kemarin lo dapat 9 juta, ini sekarang mintanya 12. Terus sampai sekarang belum ada yang minat gitu kan. Soalnya kalau misalkan dilihat dari luar juga udah kelihatan banget kalau itu tuh rumah tua gitu loh. Udah pada rumah tua. Mungkin kalau misalkan ada yang ngehuni nempatin udah lama, dia ngerasa biasa aja. Cuman kalau misalkan mungkin orang yang baru mau pindah, mau nempatin, mungkin mikir-mikir ya, ini rumah begini. Kecuali kalau dia yang sebelumnya nempatinnya juga rumahnya mungkin lebih tua dan lebih jelek daripada itu, mungkin bisa. Kondisinya mungkin nggak lebih bagus dari rumah ini, mungkin dia bisa gitu kan. Berarti emang kategorinya benar-benar rumah ya, bangunan tua lah ya. Iya, tua. Bukan tua. Rumah tua, bangunannya tua. Iya, bangunannya tua. Emang ciri khas apa ya? Ya kayak di rumah nggak sih?
lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Nah, terus akhirnya lu pindah lagi. Akhirnya gue pindah ke tempat yang lebih deket dari kampus dan yang pastinya itu rumah baru. Oh. Pindahnya ke rumah baru yang nyarinya bukan yang rumah yang lama gitu. Dan ada lagi ceritanya? Ceritanya nggak separah yang di situ sih. Nggak separah. Iya, sebenarnya mau pindah kemanapun juga pasti ada lah, di setiap tempat itu pasti ada. Cuman kayak mungkin istilahnya ratingnya itu kayak nggak sampai setinggi yang sebelumnya. Nggak sampai setinggi yang sebelumnya. Oke. Sampai akhirnya lalu menikah dan tinggal di rumah yang tua juga. Tapi itu nanti di next episode selanjutnya bakal ada cerita lagi yang soalnya kalau next episode-nya itu gue bakal ikutan cerita. Ini udah bukan narasumber lagi, kita bakal sharing karena gue pernah di situ juga. Berbulan-bulan di situ juga. Waktu itu sebelum lo menikah dengan suami tercinta yang merupakan sahabat gue lah di Jogja gitu. Oke, kita next episode lagi pokoknya. Ifti, thank you sekali lagi. Sama-sama. Kita bakal balik lagi di special editionnya Ifti. Sekali lagi buat para warga kampung, buat di Spotify, buat di Noise, subscribe dan follow kita. Terus juga follow kita juga di Instagram, follow Horror Session PPS di Instagram, follow Wicak Tebo. Buat di YouTube jangan lupa subscribe, like, share dan ya komen boleh lah gitu. Buat yang gak suka sama konten kita ya di skip aja. Terima kasih semua. Thank you semua. Bye-bye. Bye. Yuhu, para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, gitu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.